Sabar wis Pak ya, sabar Pak wis. Ambil hikmah ya wis, ambil hikmah. Wis ya Allah. Iku parakno. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Oh, ya Allah. Ya Tim gabungan dari Basarnas, relawan, dan penambang belerang akhirnya menemukan jenazah Andika, 61 tahun, seorang penambang belerang yang sebelumnya hilang terbawa gelombang air Danau Kawah Gunung Ijen pada Sabtu, 3 Mei 2020. Jenazah korban kali pertama ditemukan di tengah danau sekitar 150 meter dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, kondisi korban tertelungkup di tengah danau dan hanya memakai jaket serta sepatu. Jenazah berhasil dievakuasi tim SAR bersama relawan dan para penambang belerang. Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk selanjutnya dibawa menggunakan troli pengangkut belerang dari atas gunung hingga ke pos Bunder menuju mobil petugas di Palduding. Dari Palduding, petugas mengevakuasi korban menuju rumah duka di Desa Taman Sari, Kecamatan Licin. Korban pertama kali ditemukan oleh Arifin, rekan penambang yang sekaligus pengawas sulfur yang turut mencari korban bersama tim SAR gabungan. Arifin mengaku saat melakukan pencarian sempat terlihat sosok hijau di tengah danau dengan kondisi tertelungkup. Saat didekati ternyata benar jika itu adalah jenazah Andika. Mengetahui hal tersebut, Arifin memutuskan untuk melakukan pertolongan dan mengevakuasi korban yang berada di tengah danau berjarak sekitar 150 meter dari tepi kawah tempat korban terjatuh. Karena kondisi danau yang sangat dalam serta dekat dengan tebing, akhirnya Arifin terpaksa membuka baju dan berenang ke tengah danau. Begitu berhasil ke tengah dan memegang jenazah korban dengan tangan kanan, dia kemudian ditarik ke pinggir danau oleh tim gabungan dengan menggunakan tali. Proses evakuasi korban dari dasar danau kawah berjalan lancar karena didukung dengan kondisi cuaca yang bersahabat dan melibatkan 2 regu tim SAR. Korban kemudian dibawa dengan troli menuju pos Bunder dan dilanjutkan menuju Palduding, kemudian dievakuasi menuju rumah rekan korban di Desa Taman Sari menggunakan mobil SAR. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga dan para sahabat.
saya kan datanya agak terlambat. Teman-teman sudah dibawa. Jadi teman-teman ada yang menyisir di bekas longsoran. Terus saya sama saudara Sumanto, saya ke istilahnya wilayah gunung apa itu Cibandang. Saya namakan seperti itu. Jadi saya tepi-tepi saya telusuri. Terus saya melihat itu ada warna hijau dan kelihatan mayat itu tengkurap, cuma kelihatan bokongnya saja dari kejauhan. Saya perhatiin sampai saya lari ke di balik gunung Cibandang itu ingin mendekat gitu. Tahunya dari sana saya terjebak dengan posisi jalan, tidak bisa. Saya kembali lagi ke atas sampai saya itu jungkir balik menuruni gunung Cibandang itu. Kondisinya itu apakah tertimbun? Boleh. Tengkurap Tengkurap ya? Oh iya. Tertimbun material itu batuan? Oh enggak di posisi air gitu. Bapak tadi sempat berenang Pak ya? Iya, saya nggak pikir panjang, kata teman-teman tim SAR itu, oh tunggu dulu Pak, kita harus pakai perahu. Saya pikir, maaf Pak, saya rasa saya mampu gitu. Akhirnya saya ambil keputusan itu, saya buka baju semua, tinggal celana dalam, saya ke tebing itu, merampok ke tebing. Satunya dari posisi saya merampok ke tebing itu sekitar kurang lebih 25 meter itu dalam sekali. Pasal saya dayung cuma saya pegangan apa itu ikat. Waktu ambil posisi jenazah itu saya ambil pakai tangan kanan, terus saya ditarik tali. Iya 20. Dari posisinya waktu penambangan belerang itu kurang lebih sekitar 150 meter. Di tengah danau Pak? Iya, cuma di pinggir Pak posisinya. Cuma jangkauannya itu sangat sulit. Gitu. Masalahnya saya di balik gunung Cibandang itu mau saya evakuasi dari situ memang kesulitan. Kesulitannya karena apa? Dari akses jalannya tidak ada jalan misalnya. Jadi terpaksa. Iya. Terpaksa saya berenang tapi tidak ada jalan. Kondisi jenazahnya bagaimana Pak? Tengkurap. Gitu. Maksudnya Masih tubuhnya utuh, bisa Masih utuh, Pak, ya? masih utuh. Cuma yang nggak ada itu celana, celana dalam sama celana panjangnya. Kalau sepatu sama jaket itu masih utuh. Jam berapa tadi Pak? Kurang lebih sekitar jam 8 gitu saya menemukan. pagi ya? Iya. Nama lengkap siapa? Saya Pak Ahmad Arifin. Ahmad Arifin. Penambang belerang juga Pak ya? Iya, saya sudah 31 tahun di sana. Iya. Pada waktu kejadian Bapak tahu nggak Pak? Tahu saya kumpul sama beliau. Berhubungan dengan ada pindah tugas, saya memandoi kelompok 1, saya pindah dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Beliau tanggal 15 sampai akhir bulan. Gitu, Mas. Jadi PS itu ada 2 kelompok. Gitu. Pada waktu kejadian Bapak tahu nggak Pak? Enggak, saya di rumah. Saya di rumah dikasih tahu teman. Bapak berapa tahun jadi 41 tahun? 31 tahun. Pernah ada dentuman seperti ini Pak? Oh, sering Mas. Ya ada. Ada. Kejadian pas tahun 2014 pernah ya juga seperti ini. Terus kejadian tahun 2017 gas beracun keluarnya lebih dahsyat lagi. Oh, ya. Yes. Letupan yang terjadi di kawah gunung kemarin itu karena apa sih Pak? Oke, untuk kemarin pada tanggal 29 Mei 2020 di alat kita terekam getaran jam 11.31. Dari visual CCTV terlihat di Bualan, lokasinya di pinggir danau sebelah selatan. Akibatnya kenapa akibat letupan ini? Terpantau juga muncul gelombang di air dan kemungkinan yang sampai ke area penambangan tersebut. Untuk penyebabnya apa Pak? Ini masih dianalisa, bisa dari faktor eksternal seperti sekarang kan musim penghujan, jadi curah hujan tinggi, jadi ada interaksi dengan air hujan yang banyak di permukaan, dan sedangkan air danau itu panas yang di dalam danau itu. Ini ada interaksi tersebut dan menimbulkan gelembung-gelembung dan terkonsentrasi di satu titik, kemudian dia mencari titik yang terlemah untuk keluar, dan disitulah munculnya bualan tersebut. Ini fenomena apa namanya Pak? Bualan.
Tinggi gelombangnya sampai berapa? Kalau itu saya tidak punya data, mungkin cuma informasi-informasi dari yang PT Tanding silakan konfirmasi ke sana. Kita tidak punya data ketinggian tersebut. Kita tidak bisa menyampaikan kalau hanya asumsi atau menurut gitu. Diprediksi akan terjadi lagi nggak Pak? Seperti ini? Kalau sampai saat ini kegempaan relatif turun, jadi kita tidak bisa memprediksi. Istilahnya potensi ada, cuma kita tidak bisa memprediksi kapan, seberapa, gitu. Kalau status sendiri seperti apa sekarang? Status masih aktif normal. Untuk rekomendasi tetap jauhi 1 kilo dari kawah.